bukan karena hukum Taurat. Pengajaran mati nebus dosa, pengajaran karena hukum Taurat itu muncul hadiah dari si pembinasa keji Paulus untuk orang Roma, untuk orang-orang yang tidak bersunat, termasuk orang Indonesia yang mengikuti ajaran Paulus itu sendiri. Saya rasa demikian, saudaraku, ya, bahwasanya ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, bahwa Nabi Isa tidak enggan menyembah Allah, itu betul. Kalau Nabi Isa aja tidak enggan menyembah Allah, kenapa kalian yang Kristen malah enggan? Bukan enggan menyembah Allah, Bang Juma, itu konteksnya. Kenapa? Konteksnya itu bukan enggan menyembah Allah. Lalu? Kita baca pelan-pelan, Bang Juma. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu kan emang kodrat manusia kan, Bang Juma. Sebagai manusia kita kan emang menjadi hamba Tuhan kan. Betul. Menjadi pengabdi Tuhan kan, benar kan? Yes. Nah, kenapa? Ini kan kenapa kan? Al-Masih sama sekali tidak enggan. Berarti Al-Masih ini apa? Sebelum menjadi manusia ini, dia sebelum turun ke dunia ini, datang ke dunia ini, dia sebagai apa kan? Kenapa dia tidak enggan? Cara Anda mentafsirkan terjemahan Al-Quran itu keliru. Di sini gimana, Bang Juma? Ayat sebelumnya kan sudah jelas. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali hal yang benar. Sungguh Al-Masih yang kau sembah itu hanya utusan Allah, bukan Allah. Itu maksudnya. Jawabul jawab dijawab oleh ayat selanjutnya. Yang kau sembah itu dikarenakan kau melampaui batas dalam agamamu sehingga kau menyembah Isa. Sebenarnya Isa itu sendiri tidak enggan menyembahku. Itu maksudnya. Jangan Anda mengatakan siapa dia ini, kok dia tidak enggan. Bukan. Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, muncul perpanjangan tangan iblis mengajarkan manusia menyembah Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan, ya ahlal kitab, kenapa engkau melampaui batas? La taghlu fi dinikum, janganlah engkau melampaui batas. Lebih kali kalian, wala taqulu 'ala Allah ilal haqq, jangan pernah kau mengatakan sesuatu yang tidak hak, yang tidak benar tentang Allah, jangan. Kau mengatakan Allah menjelma jadi bayi, kau mengatakan Allah datang inkarnasi menjadi daging, kau mengatakan karena kasih Tuhan akan dunia ini Tuhan datang dalam rupa manusia untuk mati nebus dosa. Jangan lebay dalam agamamu, wahai ahli kitab, jangan kau lebay. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih. Jangan kau berlebihan, kata Allah. Berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada kerasulan beliau sebagaimana beriman kepada rasul-rasulnya. Dan jangan kau mengatakan Tuhan itu tiga. Berhenti, kata Allah. Berhenti dari ucapan itu. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih wa la taqulu thalatha. Jangan kau berkata tiga, bahwa Tuhan itu tiga. Berhenti. Intahu khairal lakum, itu lebih baik bagimu kalau kau berhenti. Innamallahu ilahu wahida, sesungguhnya Allah itu tiada Tuhan selain dirinya. Subhanahu an yakuna lahu walada, maha suci Allah dari memiliki anak. Jangan kau anggap Isa itu anak sehingga dia juga adalah Allah. Sesungguhnya Isa itu tidak enggan menyembah Allah. Malaikat-malaikat tidak enggan menyembah Allah. Barang siapa yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya nanti di kelak, dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayat selanjutnya baca, fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli wa ammal ladzina istakfaru tankafu wastakbaru fayu'azzibuhum azaban alima. Orang yang tidak menyembah Allah kemudian, sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengasap mereka dengan asap yang pedih. Dijawab di ayat 173. Enggan menyembah siapa? Isa atau Allah? Enggan menyembah Allah. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah, itu dalam tanda kurung, tidak ada dalam teks aslinya, kayaknya nggak ada, Bang Lima. Iya, tapi yang dijelaskan di sini adalah Allah. Coba Anda lihat, fa'ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Mengerjakan amalan soleh. Kalau orang mengerjakan amalan soleh itu apa? Ibadah, salat, zakat hanya untuk kepada Allah. Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka.
dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Jadi orang-orang beriman itu menyembah kepada siapa rupanya? Kepada Isa atau kepada Allah? Kepada Allah. Sehingga memahami Al-Quran harus berdasarkan kaidah yang sebenarnya. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'azzibuhum azaban alima. Jadi bukan menyembah kepada Isa. Siapa pula yang Anda merengek-rengek kemudian untuk mengatakan bahwa menyembah kepada Isa itu ada dalam Al-Quran? Tak ada. Isa mengajarkan ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dan ayatnya tadi kita sudah bahas itu. Ketika kemudian Nabi Isa ditanya oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan kemudian mereka menyembah dirimu? Apa kata Nabi Isa? Ma kuntu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Siapa yang disembah di situ? Isa atau Allah? Ayo bang. Al-Maidah ayat 116 117. Siapa yang disembah di sana? Ketika Nabi Isa berkata, "Ma kuntu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim." فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Ani abdullah. Sesungguhnya sembahlah Allah. Jadi umat Islam itu nggak bisa kemudian terkecoh dengan pemahaman penafsiran orang-orang pengikut terjemah untuk memahami Quran, karena Al-Quran saling membackup ayat lain dengan ayat yang satu. Jelas itu. In tu'azzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha penyayang, lagi maha bijaksana. Ya, jadi Al-Quran itu mengajarkan umat Islam itu sesempurna ini. Bahwa kita tidak akan. Gimana? Yang saya tadi ayat berapa Bang? An-Nisa 172 ya? An-Nisa 172 ya, yang Anda bawa. Yang Al-Masih tidak enggan itu kan? Ya. Itu ada selaras dengan di Perjanjian Baru Filipi 2. Sekitar Filipi 2 ya. Ayat ke-6 dan sampai 8 kayaknya Bang Juma. Kenapa dia? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya kan sebagai hamba kan Bang Juma. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Bang Juma. Ya, sekarang begini Bu. Ini surat Filipi ditulis kemudian oleh Yesus. Itu untuk siapa? Orang. Ini bukan Injil Bang ya. Saya tahu. Itu suratnya Paulus kan? Ya. Nah, surat Paulus berupa Filipi ini itu diperuntukkan untuk siapa? Paulus jelas menulis surat Filipi untuk orang yang ada kemudian di Manus Pisipal. Di mana itu? Filippo di Yunani. Jadi surat Filipi ini dari Paulus itu ditulis untuk orang yang tinggal di Filipi, di munisipal Filippoi di kota Yunani. Itu jelas. Nah, kalau kita urai kemudian, artinya Paulus sedang mengajarkan tentang ajaran pagan. Ini ajaran dewa-dewa. Sama sekali najis tralala trilili diteruskan untuk Al-Quran. Kenapa? Karena di sini berbicara mengenai teos. Yang walaupun dalam rupa teos, dalam rupa dewa, tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dewa tadi telah merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi lagi-lagi Anda ingin mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelma menjadi manusia. Ini
pernyataan yang sangat konyol dan memalukan. Allah Subhanahu wa ta'ala jelas bukan makhluk dan dia tidak akan pernah menjadi makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan manusia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Al-Quran mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Subhanalladzi. Maha suci Allah. Allah itu maha. Maha apa? Maha suci. Yesus, begitu dia batuk keluar dahak. Begitu dia ngeden keluar Maha suci, tidak bisa dia tersentuh oleh noda, tidak bisa dia tersentuh oleh dimensi makhluk, tidak bisa. Jadi yang menjadi manusia di Filipi 2 itu dewa, bukan akontas. Akontas dalam bahasa Yunani Tuhan, tapi kalau theos itu dewa. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara dan untuk Kristen juga yang ada di bawah, yang mendengarkan channel ini juga nanti ke depannya. Kenapa kitab saudara menggunakan bahasa Yunani? Karena itu dihadiahkan untuk mereka penyembah-penyembah dewa. Penyembah-penyembah dewa yang mendapatkan hadiah surat dari Paulus ini. Makanya Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang dimaksud oleh Paulus? Roma, Yunani, Bani apa? Dinda Vera Esther? Bani berkuluk. Bani Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos untuk sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Jadi dewa kalian itu menurut Paulus tidak mempertahankan kedewaannya, kemudian nuzul ke bumi menjadi manusia, menjadi daging. Nah, apakah itu bisa? Jangankan Al-Quran, Tuhannya orang Yahudi apa bisa? Tidak bisa. Makanya orang Kristen menurut Yahudi ini adalah apa? Bidat Abu Dasarah, orang-orang yang dibakar di neraka menurut orang Yahudi. Orang Yahudi itu jijik sama kalian. Kenapa? Karena kalian itu menyembah dewa-dewa. Masakan dewanya nusul menjadi manusia, lalu menjadi bayi, habis itu disuapin, habis itu dinetein, habis itu disunat, habis itu dibunuh, habis itu bangkit jadi Tuhan, jadi Theos, jadi dewa. Itu adalah ajaran paganisme yang tidak diajarkan oleh para nabi. Jadi kalau Anda mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam Filipi mengatakan, jangankanlah tembus ke Al-Quran, tembus ke agama Yahudi aja kagak bisa, apalagi ke Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepada kaummu, dialah Allah yang Maha Esa. Esa berarti tak ada 2, tak ada 3, tak ada 4, tak ada 5, tak ada 7. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yesus, Bapakku yang di surga, muliakanlah namamu, berikanlah kami makan hari ini. Yesus selalu berdoa semalam-malaman, kemudian dia berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk meminta. Sedangkan Allah itu jelas diterangkan dalam kitab sucinya umat. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yesus anak manusia, anak Maria. Maria adalah manusia. Yang keluar dari lubang hidung Maria ingus, yang keluar dari telinga adalah tungki, katanya bunda siapa? Blokir permanen. Yang keluar dari mulut adalah daha, yang keluar dari anus adalah yang keluar dari vagina adalah anak manusia. Sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Yesus setara dengan kita. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab saudara 2 Yohanes 3 nomor 1 itu 2 Yohanes 1 ya, 2 Yohanes 3 ya, 2 Yohanes 3 ya teman-teman, atau 1 Yohanes
Yang apa Anda Gurunda? ingat gak? Bahwa kita akan melihat Yesus sama seperti kita dalam keadaan yang ya. 2 Yohanes 1 nomor 3 ya. Iya, ya, Guru. Salah, keliru. Nah, itulah saya selalu lupa. Ayo teman-teman. Ayat berapa teman-teman? Bantu saya teman-teman. 1 Yohanes 3 nomor 2. 2. Bukan, itu ya. 1 Yohanes 3 nomor 2. Ya itu Gurunda 1 Yohanes 3 nomor 2. Di Wah, situ mantap. dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak dewa. Tetapi sebelum nyata apa keadaan kita, belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Sementara Al-Quran mengatakan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Sedangkan 1 Yohanes 3 nomor 2 jelas dikatakan Yesus akan sama seperti dengan manusia. Dan memang sama seperti manusia, dan memang dia manusia. Ibrani 18 nomor 3, Yesus hari ini, Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya tetap sama, yaitu anak manusia. Jadi nggak bisa bang. Allah Subhanahu Wa Taala itu terlalu suci untuk disama-samakan dengan bayi yang dilantik oleh orang Yahudi menjadi Tuhannya orang Kristen. Demikian. Mantap Gurunda. Aku mau nambahin dikit. Ya silakan. Ini lemah. Filipi 2 6-8 itu vital doktrinnya saksi Yehova. Karena di sini membuktikan bahwa Yesus itu dia mengambil bentuk dewa. Yang dimana walaupun dia